Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat semua ya? Hari ini kita belajar lagi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke anak-anak, ternyata terdapat revisi untuk buku yang baru ya. Jadi yang sudah Bu Guru ajarkan kemarin ada sedikit perubahan. Jadi Bu Guru akan menjelaskan ulang dari awal ya. Oke anak-anak, kita akan mempelajari bab pertama yaitu judulnya tetap sama, upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah. Nah, dalam bab ini kita akan mempelajari dua sub ya. Yang pertama, Madinah sebelum kedatangan Islam, dan yang kedua, membangun masyarakat Madinah. Jadi, Bu Guru harap diperhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Guru ya. Oke, langsung saja kita bahas sub yang pertama, yaitu Madinah sebelum kedatangan Islam. Sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah memiliki nama yaitu kota Yasrib. Yasrib adalah kota yang sangat strategis karena berada pada jalur perdagangan. Kota ini merupakan kota terbesar di wilayah Hijaz. Yasrib terkenal sebagai pusat pertanian di wilayah Jazirah Arab karena tanahnya yang sangat subur. Penduduk kota Yasrib memiliki sebagian besar sebagai petani, berdagang, dan beternak. Nah, kondisi sebelum Islam datang di kota Yasrib, agama yang dianut oleh penduduk Yasrib adalah agama Yahudi dan Nasrani. Ada pula sebagian penduduk yang memeluk agama pagan. Pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda dan alam, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Para pemeluk agama ini mengukuhkan diri sebagai manusia utama, dan agama mereka adalah agama yang paling benar. Maka sebelum Islam masuk di kota Yasrib, sangat sering terjadi percecokan yang dipicu adanya perbedaan antar agama yang berlangsung cukup lama. Kondisi sosial penduduk kota Yasrib terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Arab dan kelompok Yahudi. Nah, hubungan kedua kelompok ini kurang harmonis. Hari ini karena mereka sering berselisih disebabkan adanya perebutan daerah kekuasaan. Oke, sub yang kedua yang akan kita pelajari yaitu membangun masyarakat Madinah. Di sini akan dijelaskan bahwa upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah itu mencakup apa saja. Ada bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan. Bidang sosial. Yang pertama yaitu menciptakan kerukunan antar suku di Madinah. Jadi, ketika itu di Madinah ada dua suku yang terkenal saling berselisih dan bertengkar, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, kebanyakan perselisihan kedua suku tersebut dipicu oleh pihak ketiga yaitu Yahudi. Hingga akhirnya datang Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang akhirnya memeluk agama Islam, hingga semuanya telah tertanam dalam hati mereka tali keimanan. Walaupun tidak bisa menghilangkan sama sekali sifat kesukuan, namun jiwa mereka semua tetap dalam pandangan Islam. oke, selanjutnya mempersatukan sahabat Muhajirin dengan Ansor. Muhajirin adalah sebutan bagi masyarakat Mekah yang ikut hijrah Rasulullah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor yaitu penduduk asli dari Madinah. Nah, penduduk asli Madinah yaitu sahabat Ansor menerima dengan baik sahabat Muhajirin. Bahkan mereka mau menolong dengan memberikan makan, tempat tinggal, dan juga pekerjaan. Karena kaum Ansor mengetahui bahwa kaum Muhajirin tidak memiliki apapun setelah beliau ikut hijrah Rasulullah. Kehidupan di Madinah pun berjalan dengan baik antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka hidup rukun, saling perhatian dan tolong-menolong. Banyak sekali sahabat yang dipersatukan oleh Rasulullah selama beliau tinggal di Madinah. Oke, itu tadi adalah beberapa upaya Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam bidang sosial. Oke, yang kedua, bidang ekonomi. Nah, untuk mengembangkan agama Islam dan meningkatkan pemahaman keagamaan penduduk Madinah, Rasulullah SAW melakukan hal-hal yang pertama yaitu membangun masjid. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid digunakan sebagai pusat kegiatan. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid itu dibangun oleh umat Islam secara bergotong royong. Nabi Muhammad SAW juga turut serta dalam pembangunan masjid ini. Dalam perjalanan hijrahnya, Rasulullah SAW juga membangun masjid sebelum sampai di Madinah, yaitu Masjid Quba.
Kemudian, setelah membangun Masjid Nabawi, umat Islam turut membangun beberapa masjid yang lain. Salah satunya yaitu Masjid Jumu'ah, merupakan tempat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali. Kemudian ada Masjid Gommah, merupakan tempat dilaksanakan sholat hari raya yang pertama dalam Islam. Nah, masjid memiliki peran yang sangat vital. Fungsi masjid yaitu yang pertama, sebagai pusat peribadatan, yang kedua, pusat perencanaan kegiatan masyarakat, yang ketiga, pusat latihan dan pendidikan dari Nabi Muhammad SAW, yang keempat, menampung kaum muhajirin dari Mekah yang kehabisan bekal, yang kelima, tempat mengadili perkara, dan yang keenam, tempat untuk menyatukan Islam dan menyusun kekuatan kaum muslimin. Oke, poin yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Nah, Nabi Muhammad SAW sangat ingin mengembangkan pendidikan dan dakwah. Kenapa? Karena untuk melaksanakan syiar Islam dibutuhkan orang-orang yang pandai. Yang pertama, penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran harus ditulis dan dibaca oleh kaum muslimin. Yang kedua, Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat Al-Quran banyak menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta. Nah, semua itu dalam menyampaikan ajarannya, Rasulullah itu menitik beratkan pada pemberian contoh dan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari, yang biasa kita sebut dengan uswatun hasanah. Jadi Nabi itu mengajarkan dengan memberikan contohnya terlebih dahulu. Hidupnya sederhana, tutur katanya lembut, mencintai masyarakatnya. Nah, seruan dakwah yang disampaikan Rasulullah kepada umat manusia dilakukan secara damai tanpa unsur paksaan dan kekerasan. Nah, itulah Rasulullah sangat memperhatikan pendidikan, terutama pendidikan akhlak. Oke, upaya yang dilakukan Nabi setelah bidang ekonomi yaitu bidang pertahanan. Nah, yang pertama yaitu pertahanan iman. Karena iman yang kuat maka akan timbul semangat persatuan demi membela tegaknya iman. Kemudian Nabi juga melakukan sistem pertahanan yang digalangkan Rasulullah yaitu dalam bidang militer. Nah, dalam bidang militer yaitu yang pertama bermusyawarah dalam menentukan taktik militer, yang kedua mengusahakan untuk mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Terus yang ketiga, jika terjadi pertempuran, maka diusahakan untuk meminimalkan jumlah korban yang jatuh. Nah, selanjutnya, tidak mudah marah dan terpancing emosi. Kemudian, yang kelima, pendelegasian kepemimpinan pasukan tempur. Yang keenam, membawa tradisi baru. Dan yang ketujuh, mengadakan komunikasi militer yang jelas dan tegas. Selanjutnya, selalu waspada terhadap pergerakan musuh, dan yang terakhir memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Itu merupakan taktik Rasulullah dalam bidang pertahanan militer. Oke, sampai sini sudah paham semua ya anak-anakku. Jadi tadi upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW yaitu apa saja? Ada bidang perekonomian, ada bidang sosial, dan ada bidang pertahanan. Nah, kalau bidang sosial itu ada menciptakan kerukunan antar suku Madinah, terus juga Nabi mempersatukan antara kaum muhajirin dan ansor. Kemudian dari segi ekonomi yaitu Nabi Muhammad membangun masjid dan mengembangkan pendidikan dan dakwah. Selanjutnya bidang pertahanan yaitu pertahanan iman dan pertahanan militer. Nah, itu semua harus dipahami ya. Oke, mungkin cukup sekian dari Butri ya. Jangan lupa diulang terus materinya, dibaca-baca buku LKS-nya. Bu Guru pamit. Thanks. Wassalamualaikum warahmatullahi